pada tanggal 23 Mei 2014 di Kendari, Sulawesi Tenggara, Opung Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan statement di depan wartawan. Ini masih ada jejak digitalnya. Ada senior kami, Purnawirawan Jenderal mantan, menyatakan heran kalau ada Purnawirawan masih memilih ex-TNI yang dipecat. Dari TNI saja dipecat, masa mau jadi presiden? Itu pernyataan Opung. Bukan saya yang ngomong loh tuh. Kan kau ngomong tadi tuh. Enggak, ini pernyataan Opung yang kita ambil dari semua ada jejak orang digital. saya quote, ada senior saya yang ngomong itu. Ya udah. Ini mengacu ke? Ya nggak ada masalah bahwa segini. Kita kan mesti lihat perjalanan orang juga, Nana. Kita juga kadang-kadang jangan pendendam. Kita lihat perjalanan. Semua orang bisa buat salah. Bisa buat salah. Tapi dari karakter itu penting. Karakter yang saya bilang tadi. Karakter yang berterima kasih, karakter yang menghormati, karakter yang itu kita penting. Ini kan saya lihat ada mantan menteri, begitu dia nggak menteri, ribut. Padahal dia nggak jadi menteri itu karena dia nggak perform. Terus ribut. Saya hanya mengquote dari ada senior saya ngomong. Tapi saya nggak pernah ngingat-ngingat itu. Karena gini Nana ya, kalau kita selalu mengingat-ingat masa lalu orang, kita nggak akan pernah maju. Nggak akan pernah maju. Nah, sekarang kita lihat kalau yang betul-betul itu bisa pengaruh ke depan. Ya. Jadi Opung sudah melupakan apa yang terjadi di masa lalu ya? Ya, di masa lalu Pak Prabowo. Jadi Opung udah melupakan itu karena udah ada ya saya lupakan satu. Rekonsiliasi. Tapi, ya saya melupakan itu. Tapi saya juga paham lama-lama ya. Kalau itu benar terjadi, ya kan situasi waktu itu berbeda dengan sekarang. Ya kan beda. Itu kan dari zamannya Orde Baru. Ya Pak Prabowo sebagai bawahan tentu dia harus melaksanakan perintah yang diberikan ke dia. Jadi menurut Anda Pak Prabowo pada saat itu emang nggak salah ya? Ya menurut saya sih, ya karena juga nggak pernah diadili kan. Diadili hanya mahkamah aja Dewan di TNI aja. Itu aja dia dianukan. Tapi kan sudah dihukum, sudah sama dia apa lagi? Harus diberi kesempatan gitu menurut Opung. Ya udah, dia udah diasingkan. Apa ya kita harus bunuh? Ya kan enggak juga. Sekarang selama sekian puluh tahun terakhir ini dia menunjukkan siapa dia, dan saya tidak pernah ragu nasionalisme dia. Saya tidak pernah ragu, dan saya tidak pernah ragu mengenai konsistensinya dia, dan saya tidak pernah ragu kecintanya pada Republik ini. Ya, dan diskusi kami sering tadi mengenai program ini, beliau sangat responsif. Misalnya Siwit. Siwit, nah kita sekarang sudah mulai buat di mana 100 hektar pilot project di Lombok. Itu Nana 4 tahun loh Nana baru jadi itu. Penelitiannya segala macam. Itu contoh. Nah, Presiden mau kunjung sana 29 Februari ini ya, 29 Februari. Pak Prabowo bilang, Bang, aku mau juga lihat gitu. Karena saya bilang ini punya dampak luar biasa pada lapangan kerja. Bisa menciptakan 1 juta lapangan kerja untuk nanti 1 juta hektar. Dan itu tidak ada urusan tanah karena di laut. Karena kita ini diberkahi Tuhan dengan sinar matahari yang sepanjang tahun. Itu hasil penelitian itu. Bisa nanti menggantikan biodiesel atau biofuel, bisa jadi biodegradable plastik, bisa tadi jadi pupuk organik, bisa macam-macam sekali. Bisa juga absorb radiasi CO2. Nah ini Pak Prabowo memberi respons yang bagus. Timnya ketemu dengan tim kami bicara. Ya buat saya kan enak, kalau gitu ini tinggal dilanjutin aja. Tinggal diperbaikin sana sini. Saya udah menangkap nih kenapa alasan Opung mendukung Pak Prabowo. Tapi saya ingin tanya sebagai orang dekatnya Pak Jokowi, apa ya alasannya Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo selain ada faktor anaknya yang ikut berpasangan? Sama ya, kelanjutan ini adalah kecintaan Pak Jokowi pada Republik ini. Yang bisa membuat ekonomi Indonesia tambah bagus ke depan itu ya program-program seperti yang sekarang sedang jalan. Jadi Pak Jokowi tidak bisa selain Pak Prabowo dan tidak percaya, mereka nggak bilang dia mau melakukan itu ya gimana? Ya, sekarang seperti contoh nih Nana, ini bicara korupsi itu ya. Kita kerjasamakan dengan KPK, pahala itu dari KPK, kerjasama dengan kami. Kita buat e-katalog itu. Itu 1.600 triliun loh itu. Semua sekarang bertahap sudah masuk di e-katalog. Kamu lihat OTT bagaimana sekarang? Kan turun. Saya dimarah-marahin katanya nggak setuju OTT. Saya bilang kampungan itu OTT.
Tapi indeks persepsi korupsi kita Karena masih laporan-laporan kita tinggi. yang masih banyak. Tapi kalau OTT kita sekarang mana? Di kabupaten kan menurun drastis. tidak ada laporannya, tidak ada penangkapannya, bukan berarti nggak ada, Pung. Loh, Ya karena kalau nggak ditangkap, korupsi itu, gitu. kalau nanti di sorga aja ada korupsi. Kalau di dunia ini aja masih ada korupsi. Jangan juga kau naif namanya. Nggak bisa juga. Oke. Jadi apa nih faktornya Pak sekarang Jokowi 1.600 triliun itu dampaknya yang harus lihat. Dia belanja ke mesin, bukan belanja lagi ketemu begini yang nanti kamu atau saya bisa saling bilang, kita cincai lah begini. Sekarang kalau mesin kan nggak bisa. Betul. Akibatnya satu. Yang kedua, terciptalah UMKM untuk memproduksi pensil, untuk produksi komputer, atau produksi macam-macam. Nah, itu pemerintah hemat 30%. Kau bisa bayangin 1.600 triliun kalau udah 30% itu berapa banyak? Hitungnya sendiri berapa ratus miliar. Daripada kau OTT 60 juta, itu sangat drama itu. Makanya pimpinan KPK yang lalu itu pikirannya OTT aja. Pikir majulah sedikit. Kita tuh pada dasarnya manusia itu ada baiknya, ada malingnya. Makanya ada agama, ada undang-undang, ada peraturan. Nggak cukup ya kita bikin tadi teknologi itu. Nah, itu dibikin Pak Jokowi. Karena Ekator Simbara. Itu semua sekarang seperti batu bara. Harus masuk situ, dia harus bayar royalti. Harus bayar pajak. Itu penerimaan negara naik tuh. Ini sekarang lagi kita kejar nih loh, kelapa sawit, yang minyak goreng. Baru saya dilaporin BPKP kemarin, rapat. Ini biar tahu nih yang ngomong, jangan asal ngomong kritik-kritik aja, lu lihat sendiri tuh. Itu 274 triliun tuh. Kita mau kolek, saya lapor Presiden kemarin, Pak, kita upayakan 100 triliun sampai pada Oktober ini. Nah seperti ini Pak Prabowo tuh, begini, lah ya Pak, tinggal terusin aja. Bapak tinggal terusin, pemerintahan kalau nggak bisa ganti Pak. Saya bilang banyak anak-anak muda yang mau situ. Pak Prabowo itu, dan saya suka semangat itu. Jadi ngomong-ngomong aja. Jadi alasannya Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo selain karena faktor anaknya apa menurut Pak Luhut? Nggak ada urusan faktor anaknya di situ. Ya bahwa kemudian ada salah anaknya di situ, ya wajar-wajar aja dia suka anaknya jadi calon wakil presiden. Tapi kan itu memunculkan stigma dinasti. Kita ngomong aja itu dinasti-dinasti. Coba dia pada posisi Pak Jokowi, mungkin dia udah cawe-cawe kemana-mana. Di mana sih yang nggak ada begituan? Amerika John Kennedy aja dia punya adik dibikin jadi jaksa agung.